Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayati, guru SMA Negeri 1 Liwiliang, mengajar mata pelajaran Matematika Wajib kelas 12. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pemecahan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh peserta didik pada mata pelajaran matematika di kelas 12 tahun ajaran 2022-2023 di SMA Negeri 1 Liwiliang. Yang pertama, deskripsi permasalahan yang dihadapi. Pada awal tahun ajaran 2022-2023, pembelajaran di sekolah sudah kembali ke kegiatan tatap muka di dalam kelas atau yang disebut dengan luring. Peserta didik yang saya hadapi adalah kelas 12 yang masih belum dapat sepenuhnya beradaptasi dengan iklim belajar di dalam kelas atau yang disebut dengan luring. Peserta didik masih membawa kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik saat mereka belajar secara daring. Selain itu, peralihan suasana belajar dari pembelajaran jarak jauh atau daring ke pembelajaran tatap muka atau luring juga membawa dampak terhadap menurunnya motivasi belajar di dalam kelas. Banyak peserta didik yang tidak memperhatikan materi pelajaran yang sedang disampaikan oleh guru. Ada yang tidur, ada yang bermain game online, ada yang ngobrol dengan temannya sebangku, ada yang melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti bermain HP atau gawai, terutama peserta didik yang duduk di jajaran bangku paling belakang. Yang kedua, akar permasalahan. Suasana kelas yang kurang kondusif, metode dan media pembelajaran yang tidak variatif merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya motivasi belajar peserta didik. Begitu juga posisi tempat duduk di belakang dan jarangnya guru berkeliling di kelas untuk memantau kegiatan peserta didik, memberi peluang bagi peserta didik untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Metode dan media pembelajaran yang kurang memfasilitasi keterlibatan seluruh peserta didik dalam proses belajar juga membuat peserta didik yang pasif dan merasa bosan. Yang ketiga, alternatif solusi. Solusi yang pertama, saya mengajak peserta didik untuk mengubah formasi tempat duduk mereka dengan bergantian posisi, yaitu dengan memindahkan peserta didik yang duduk di belakang untuk pindah ke depan dan sebaliknya. Untuk minggu berikutnya, memindahkan peserta didik yang duduk di sebelah kiri untuk pindah ke sebelah kanan dan sebaliknya. Dengan formasi seperti ini, diharapkan peserta didik tidak merasa jenuh dan bosan. Begitu juga sangat baik untuk kesehatan mata, karena pandangan mereka bisa berubah-ubah sesuai dengan tempat duduk mereka. Solusi yang kedua, yaitu masalah metode pembelajaran. Saya menggunakan bahan ajar, metode, dan media pembelajaran yang variatif di kelas, di mana peserta didik bukan hanya menjadi pendengar, melainkan aktif dalam berbagai kegiatan belajar, seperti diskusi di dalam kelas atau diskusi kelompok, mengerjakan soal ke depan, dan latihan menjelaskan ke temannya yang lain yang belum bisa. Dalam pemberian tugas pun, saya melibatkan penggunaan aplikasi media sosial seperti Google Form dan Quiz atau Quizzes. Yang keempat, hasil atau kesimpulan dari pemecahan masalah. Kesimpulan pertama, suasana kelas menjadi lebih kondusif, tidak ada lagi peserta didik yang merasa ngantuk ataupun sampai tertidur. Yang kedua, tidak ada lagi peserta didik yang bermain HP di kelas. Yang ketiga, semua peserta didik terlibat dalam suasana kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan. Yang keempat, dan saya sebagai guru matematika merasa nyaman mengajar di kelas dengan posisi tempat duduk seperti di atas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari pengalaman saya bisa bermanfaat bagi guru yang lain. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.